Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bela negara. Jadi untuk pertemuan kita pada pertemuan 5 di teori sistem operasi, kita akan membahas mengenai proses sinkronisasi. Nanti yang akan kita bahas kurang lebih mengenai latar belakang ya, terlebih dahulu ya. Lalu kita akan bahas mengenai critical section problem. Lalu juga kita bahas mengenai Peterson's solution, lalu sinkronisasi dengan hardware, lalu nanti ada yang namanya mutex, mapur ya, lalu ada problem klasik di dalam sinkronisasi ya, dan lain sebagainya. Nah, pertama kita lihat terlebih dahulu kenapa proses sinkronisasi ini dibutuhkan di dalam sistem operasi ya, latar belakang masalahnya kenapa. Jadi pada dasarnya proses-proses yang konkuren itu adalah proses-proses yang lebih dari satu ya prosesnya berada pada saat yang sama atau diproses di waktu yang bersamaan ya. Proses-proses ini dapat sepenuhnya tidak bergantung satu sama lainnya, tapi terkadang juga ada proses-proses yang saling berinteraksi satu dengan lainnya. Nah, proses-proses ini nanti yang berinteraksi ini dia memerlukan sinkronisasi agar nantinya dapat terkendali dengan baik ya. Kenapa kita membutuhkan proses sinkronisasi agar dia terkendali? Karena proses-proses yang melakukan akses secara konkuren pada data yang digunakan bersama-sama nanti menyebabkan data tidak konsisten atau inkonsisten data ya. Jadi agar datanya nanti konsisten, kita membutuhkan sebuah mekanisme untuk menjamin eksekusi yang berurutan pada proses-proses yang saling berinteraksi atau saling bekerja sama nantinya ya. Nah, tadi kan kita sebutkan itu tadi adalah latar belakang ya mengenai kenapa kita membutuhkan proses sinkronisasi di dalam sistem operasi. Lalu setelah itu ada pembahasan mengenai critical section problem. Nanti dapat kalian elaborasi di dalam materi yang sudah disediakan di dalam PPT-nya. Nah, critical section problem atau CSP ini merupakan suatu sistem yang terdiri dari n proses. Jadi prosesnya ada n, jumlahnya n, di mana semuanya itu berkompetisi menggunakan data yang digunakan bersama-sama. Jadi misalkan ada data, suatu data ya yang digunakan oleh banyak proses ya, seperti itu ya di dalam suatu sistem. Nah, nantinya masing-masing proses ini mempunyai sebuah kode segmen yang disebut sebagai critical section. Nah, prosesnya memungkinkan untuk mengubah variabel umum, lalu mengubah sebuah tabel, menulis file dan lain sebagainya. Ini adalah proses-proses yang memungkinkan dilakukan ya. Lalu nanti gambaran penting dari sistem adalah ketika sebuah proses dijalankan di dalam critical section. Tidak ada proses lain yang diizinkan untuk menjalankan critical sectionnya, sehingga eksekusi dari critical section oleh proses-proses tersebut berlaku eksklusif atau mutually eksklusif ya di dalam prosesnya nantinya. Nah, permasalahan critical section ini digunakan untuk mendesain sebuah protokol ya di mana nanti proses-proses dapat bekerja sama. Masing-masing proses harus meminta izin untuk memasuki critical sectionnya. Daerah kode yang mengimplementasikan perintah ini disebut dengan daerah entry dan critical section biasanya diikuti oleh daerah exit nantinya. Ya. Nah, kode pengingatnya terletak di daerah reminder nantinya. Nah, sebuah solusi dari permasalahan critical section harus memenuhi 3 syarat ya. Yang pertama itu adalah mutual exclusion, lalu yang kedua adalah progress, yang ketiga adalah bound waiting ya. Jadi yang pertama mutual exclusion itu jika proses PI ya, PI ya mengeksekusi critical sectionnya, maka tidak ada proses lain yang dapat mengeksekusi critical sectionnya lagi. Jadi dia harus menunggu critical section tersebut selesai. Nah, progress, lalu jika ada ya proses yang mengeksekusi critical sectionnya dan terdapat beberapa proses yang akan memasuki critical section, maka pemilihan proses yang akan memasuki critical section berikutnya tidak dapat ditunda tanpa batas. Ya. Lalu bound waiting, jadi ada batas waktu tunggu. Jadi ketika proses diizinkan untuk memasuki critical section, ya setelah proses membuat permintaan untuk memasuki critical section dan sebelum permintaan yang diberikan, jadi diasumsikan nanti sebuah proses itu dieksekusi dengan kecepatan lebih dari 0. Tidak ada asumsi mengenai kecepatan relatif dari proses n ya gitu ya. Nah,
Selain critical section tadi problem, kita juga nanti ada menggunakan Peterson solution. Nah, solusi Peterson solution ini adalah solusi sederhana sinkronisasi untuk dua proses. Jadi misalkan kita punya proses PI dan PJ gitu ya. Jadi nanti kita asumsikan instruksinya itu adalah load dan store. Jadi mengambil data dan menyimpan data ya. Jadi bersifat atomik, tidak diinterupsi. Jadi prosesnya tidak bisa diinstruksi. Ya, nanti dua proses ini berbagi variabel. Nanti dia berbagi variabel turn dan variabel array boolean ya, berupa flag-nya nanti. Nah, nanti variabel turn ini menunjukkan proses mana yang memasuki critical section ya. Sedangkan array flag itu menunjukkan bahwa proses siap mengeksekusi critical sectionnya ya. Jadi nanti flag itu sama dengan true, menunjukkan proses PI siap gitu kalau nilainya sama dengan true gitu ya. Nah, selain ada Peterson solution, nanti di dalam materi kita juga akan bahas mengenai sinkronisasi dengan hardware ya. Jadi banyak sistem menyediakan dukungan hardware untuk menangani critical section code ya, melakukan locking ya, memproteksi critical section dengan lock ya pada single prosesor. Jadi disable interrupt atau kode yang sedang dieksekusi tidak akan mengalami preemption ya, lalu tidak efisien untuk multiprosesor. Jadi pesan akan disebar ke semua prosesor gitu ya. Lalu ada untuk modern komputer, dia menyediakan instruksi hardware khusus yang atomik atau tidak bisa diinstruksi dengan dua pendekatan nantinya, yaitu pendekatan test and set ya, dan yang satunya lagi adalah swap content of two memory words. Nah, selanjutnya itu adalah mutex lock. Tadi kan sudah kita bahas mengenai locking ya. Jadi di sini ada mutex lock. Jadi mutex lock itu merupakan sinkronisasi dengan hardware ya, terlalu kompleks bagi programmer ya. Jadi kenapa kita butuh ada mutex lock? Karena sinkronisasi dengan hardware itu terlalu kompleks bagi programmer. Designer OS menyediakan software tool untuk critical section problem. Lalu tools paling sederhana itu adalah mutex atau mutually exclusion. Jadi mutex lock ini biasanya diimplementasikan dengan salah satu mekanisme sinkronisasi dengan hardware. Dia menyediakan dua fungsi dasar, yaitu acquire lock atau mengunci critical section dan release lock atau melepas kuncinya. Nah, nanti kita akan dielaborasi lagi di dalam materi yang bisa kalian pelajari ya nantinya secara mandiri. Nah, lalu apa sih kelemahan dari mutex ya dan sinkronisasi dengan hardware? Jadi pada saat suatu critical section di lock oleh suatu proses, nanti proses lain memerlukan busy waiting. Busy waiting itu apa? Busy waiting itu menunggu dengan cara looping terus-menerus sampai locknya dilepas. Jadi dia akan menunggu terus-menerus, kayak misalkan kalian mengantri, kalian disuruh menunggu di dalam suatu ruangan. Dia dia masuk ke dalam proses busy waiting. Jadi dia menggunakan looping nantinya agar dianya bisa mengulang terus proses ini sambil menunggu. Sampai kapan? Sampai locknya dilepas. Ini disebut juga dengan spin lock karena proses lain melakukan spin atau berputar ya ketika menunggu. Nah, di dalam busy waiting ini menghabiskan siklus pemrosesan CPU yang harusnya bisa dimanfaatkan secara produktif oleh proses lainnya. Jadi kelemahannya itu karena dia terus menggunakan looping yang tidak berhenti, maka dia menghabiskan siklus pemrosesan yang ada di CPU sehingga boros yang harusnya bisa digunakan oleh proses lain tapi digunakan untuk proses looping menunggu sampai lock dilepas tadi di dalam proses busy waiting tadi ya. Ini adalah kelemahan dari mutex dan sinkronisasi dengan hardware. Nah, lalu ada yang selanjutnya, ada semapur ya nanti ya. Nanti kalau dengan semapur dia tidak membutuhkan lagi yang namanya busy waiting ya. Nanti dia bisa diakses dengan dua operasi atomik, yaitu operasi wait dan operasi signal nantinya ya. Nah, ada dua jenis semapur ini. Yang pertama itu counting semapur, nilai integer S itu dapat berkisar melalui domain tak terbatas. Biasanya nilai S diinisialisasi sebanyak resource yang dibagi. Jika S sama dengan 0, maka semua resource sedang dipakai gitu. Jadi dia ada inisialisasi nilai. Kalau 0 artinya semuanya sudah sedang dipakai.
Lalu ada binary semapur. Ini nilai integer S dapat mempunyai jangkauan 0 atau 1. Lebih sederhana untuk diimplementasikan nantinya untuk binary karena dia hanya ada dua jangkauan, 0 atau 1 ya. Tidak seperti counting semapur yang nilai S-nya itu nanti diinisiasi sebanyak resource yang dibagi gitu. Nah, untuk menghindari busy waiting di dalam implementasi semapur, proses yang menunggu akses critical section harus dihentikan sementara. Jadi ada proses berhenti. Jadi ada dua operasi sederhana yang terlibat nantinya, yaitu block untuk menghentikan sementara atau suspend proses yang memanggil, lalu ada wake up untuk melanjutkan atau resume eksekusi ya dari proses P yang diblok tadi sebelumnya. Sehingga nantinya dia membutuhkan sebuah penyimpanan untuk proses-proses yang tersuspend menggunakan tipe data bentukan yang namanya semapur, yang mana di dalamnya nanti ada variable value dan ada variable proses ya di dalamnya. Nah, masalah dari semapur ini adalah deadlock dan starvation ya. Deadlock artinya apa? Dua atau lebih proses menunggu tanpa kepastian suatu event yang dapat disebabkan oleh satu proses yang sedang menunggu. Misalnya S dan Q adalah dua semapur yang diinisialisasi gitu ya. Maka dia terus-menerus menunggu tanpa kepastian kapan bisa dieksekusi. Lalu ada masalah kedua adalah starvation, yaitu blocking terus-menerus. Sebuah proses mungkin tidak pernah dihapus dari antrian semapur yang dihentikan sementara sehingga dia diblok terus-menerus proses tersebut. Ini adalah permasalahan yang ada di dalam semapur itu sendiri. Lalu ada permasalahan klasik pada sinkronisasi ya. Nah, ini adalah beberapa permasalahan klasik yang ada di dalam sinkronisasi. Yang pertama itu permasalahan bound buffer ya. Jadi permasalahan ini menjelaskan dua proses ya. Misalkan ada produsen dan konsumen yang berbagi ya, umum. Tetap ukuran buffernya digunakan sebagai antrian. Ya, seperti itu ya. Jadi nanti dia seperti producer customer problem jadi. Ya, jadi struktur data untuk menampung buffer suatu nilai di mana kapasitasnya tertentu atau terbatas ya gitu ya. Nah, masalah ini merupakan salah satu masalah yang menerangkan sinkronisasi antara proses-proses yang berjalan secara konkuren untuk mengakses data yang sama. Jadi ada produsen, ada konsumen, tapi dia mengakses data yang sama ya. Gitu. Ini adalah permasalahan pertama yaitu bound buffer ya. Lalu permasalahan kedua itu adalah reader and writer problem ya. Jadi reader and writer problem ini merupakan salah satu masalah sinkronisasi klasik yang digunakan untuk mendiskusikan dan membandingkan berbagai cara untuk menyelesaikan masalah sinkronisasi. Ya, jadi masalah ini terjadi ketika ada beberapa pembaca dan penulis ingin mengakses suatu berkas pada saat yang bersamaan. Jadi dia itu seperti yang saya katakan tadi di atas bahwa inti dari permasalahan ini adalah adanya beberapa pembaca dan penulis yang ingin mengakses suatu berkas secara simultan ya. Seperti itu. Ini adalah permasalahan readers and writer problem ya. Lalu selanjutnya ada permasalahan dining philosopher ya. Jadi masalah ini pertama kali itu ditulis dan diselesaikan oleh Dijkstra pada tahun 1965. Jadi memodelkan masalah enkapsulasi dari ketergantungan mesin dan masalah probabilitas pada dasarnya. Nah, di dalam masalah ini diketahui misalkan sejumlah filsuf dalam kurung N ya, nilai N yang hanya memiliki 3 status: berpikir, lapar, dan makan. Nah, semua filsuf itu nanti berada di sebuah meja makan bundar yang ditata sehingga di depan setiap filsuf itu ada sebuah piring berisi mie, dan di antara dua piring yang bersebelahan terdapat sebuah sumpit gitu. Kita asumsikan seperti itu ya. Jadi bagaimana prosesnya dapat terjadi di dalam dining philosopher itu. Nanti untuk materi mengenai dining philosopher, lalu permasalahan bound buffer dan lain sebagainya, ini nanti dapat
kalian lihat lagi di dalam slide yang sudah disediakan ya, sehingga kalian bisa mengelaborasi dan melihat algoritma apa saja yang bisa digunakan dalam permasalahan-permasalahan sinkronisasi di dalam sistem operasi ini. Mungkin sekian ya untuk video pembuka dari saya untuk pertemuan kelima ini. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman masih semua, semangat belajar mandirinya dan bisa menggunakan berbagai platform dalam proses pembelajaran mandiri ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara. Terima kasih.